Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kitab Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tidak tahu kenapa beliau menamakan kitab ini dengan Bulughul Maram. Bulughul Maram itu secara sederhananya dapat kita artikan mencapai keinginan. Bulugh itu mencapai, maram itu keinginan, jadi mencapai keinginan. Nah, lalu keinginan apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah tergalinya hukum-hukum Islam melalui hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab ini. Jadi Bulughul Maram ini bukan kitab hadis, tetapi sebuah kitab biasa, hadis-hadis tematik. Tematik itu artinya hanya mengumpulkan hadis pada bidang tertentu saja. Nah, bidang tertentunya di sini adalah bidang hukum Islam. Beberapa pengajian kita sudah sampai membahas babus sholah, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan masih membahas tentang bab sholat itu, yaitu tentang syarat-syarat sah sholat. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu belajar fikih, itu oleh ulama disebutkan ada beberapa syarat sah sholat. Kita tidak akan menemukan satu hadis pun yang menyebut bahwa syarat sah sholat itu 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada. Jadi fikih itu kan pendapat ulama. Ini sering saya ungkapkan supaya kita bisa membedakannya dengan istilah syariat. Jadi syariat dengan fikih itu kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam, yaitu ajaran yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan lahiriah muslim mukallaf. Jadi hukum fikih itu atau hukum syariat yang dibahas adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan lahir kita, bukan mengatur perbuatan batin. Jadi apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita itu tidak diatur oleh hukum. Saya kalau punya niat ingin mencuri, itu tidak bisa saya dihukum karena itu baru niat. Tapi begitu saya wujudkan dalam bentuk perbuatan, maka disitulah berlaku hukum. Itu dimaksud dengan aturan tentang perbuatan lahir. Saya sekarang berniat ingin sholat zuhur. Itu belum lagi dapat dianggap sebagai sholat kalau saya belum melakukan sholat zuhur. Meskipun niat itu sudah mendapat pahala. Nah, lalu perbuatan muslim lahir tadi siapa? Ya seorang muslim yang mukallaf. Jadi orang beragama Islam yang sudah dianggap memikul beban. Mukallaf itu kan artinya orang yang menyandang taklif. Taklif itu beban. Beban apa? Ya beban hukum tadi. Maka orang yang menyandang beban hukum, menyandang taklif tadi, itu disebut dengan mukallaf. Orang disebut mukallaf apabila minimal memenuhi 2 syarat, yaitu baligh dan berakal. Dewasa dan berakal. Nah, ukuran dewasa dalam Islam itu tidak diukur dari besar kecilnya badan, tidak diukur dari berapa usianya, tetapi diukur dari aspek biologis. Apakah yang bersangkutan jika dia laki-laki itu dia sudah pernah mengalami mimpi basah pertama atau belum? Kalau dia perempuan, apakah dia sudah mengalami haid atau menstruasi pertama? Jika sudah mengalami yang pertama, maka dia dikatakan baligh dalam tinjauan hukum Islam. Nah, syarat yang kedua selain baligh juga harus berakal. Orang yang dewasa, kalau dia tidak berakal, akalnya rusak, maka dia tidak bisa disebut sebagai mukallaf. Kepadanya tidak diberikan beban hukum. Saya kalau keluar jalan Geobos itu hampir setiap hari bertemu dengan orang yang akalnya tidak sehat. ODGJ barangkali gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Meskipun dia dewasa, jadi kalau misalnya dia itu menampar orang di tengah jalan itu nggak bisa dihukum dia. Karena dia tidak berakal, maka orang tidak bisa disebut mukallaf tadi. Kalaupun dia membunuh orang, itu tidak bisa diberlakukan hukum qisas dalam Islam. Meskipun dia sudah balik. Nah, jadi 2 syarat ini.
disebut mukallaf tadi. Perbedaannya apa antara syariat dengan fikih? Bahwa kalau syariat itu aturan-aturan hukumnya itu, bahkan hukumnya secara tegas barangkali sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Sedangkan fikih itu adalah hukum yang dibuat oleh para ulama berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil. Saya ambil contoh begini, ini sering saya ungkapkan. Kalau kita mau sholat, kan kita harus wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Ayat yang saya bacakan itu adalah syariat wudu, karena disebut oleh Al-Quran. Dan kalau kita pahami dari ayat itu, rukun wudu itu kan cuma 4. Membasuh muka, membasuh tangan hingga siku, kemudian menyapu kepala, kemudian kaki hingga mata kaki. Tapi kalau kita belajar fikih, dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu itu menjadi 6, bukan 4. Apa tambahannya? Yaitu niat dan tertib. Padahal ayat dan hadis Nabi sama sekali tidak pernah menyebut tentang adanya niat dan tertib ketika membicarakan tentang wudu itu. Nah, jadi niat itu adalah pemikiran ulama. Apakah itu menyimpang dari syariat? Tidak, karena memang ada dasarnya. Hadis juga, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kemudian rukun wudu yang ke-6 menurut fikih apa? Tertib. Artinya harus dilakukan pekerjaan wudu itu secara berurutan. Padahal ayat dan hadis tidak ada menyebut secara eksplisit tentang harus berurutan itu. Hanya kalau kita sandingkan surah Al-Maidah ayat 6 dengan beberapa hadis Rasul tentang wudu, maka tata cara urutannya antara hadis dengan ayat itu sama. Itulah lalu ulama menyatakan harus tertib untuk wudu. Artinya kalau kita berwudu membasuh tangan dulu baru muka, itu tidak sah. Nah, berbeda dengan tayamum. Tayamum itu tidak ada rukun tertib kalau kita membaca hadis. Meskipun selama ini termasuk saya, kalau bertayamum itu kan muka dulu yang diusap baru tangan. Tetapi ada beberapa hadis Nabi itu tayamum kadang-kadang muka dulu baru tangan, kadang-kadang tangan dulu baru muka. Berarti kan tidak ada di situ tayamum harus tertib. Jadi pendapat-pendapat yang macam-macam tentang hukum Islam dari para ulama itulah yang disebut dengan fikih. Bahkan kalau kita lihat di ayat itu kan ada kalimat wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Kalau hanya berpegang kepada ayat itu, tidak jelas menyapu kepala itu seperti apa tata caranya. Apakah seluruh kepala atau sebagian kepala? Tapi kalau Bapak dan Ibu mempelajari hadis Rasulullah, akan ketemu dengan hadis yang secara rinci menjelaskan bagaimana tata cara Rasulullah itu berwudu ketika menyapu kepala. Pendapat fikihnya salah satunya Imam Syafi'i menyatakan menyapu kepala itu hanya sebagian. Walaupun kalau kita baca kitab yang beliau tulis itu, beliau juga mengutip hadis Nabi yang lengkap menjelaskan bagaimana cara Rasul menyapu kepala. Coba silahkan buka kitab fikih Imam Syafi'i itu. Jadi Nabi dalam hadis itu dikutip beliau menyapu kepala dengan kedua belah tangannya, sekali ke muka, sekali ke belakang, dimulai dari depan sampai ke tengkuk dan dikembalikan ke depan lagi, kemudian menyapu kedua telinganya. Hadis itu sahih. Hanya pendapat Imam Syafi'i, aku lebih suka kalau menyapu kepala itu hanya sebagian saja, minimal 3 helai rambut. Tapi rambut yang mana? Rambut yang di kepala. Rambut yang tumbuh selain di kepala itu tidak sah.
Menyapu jenggot itu tidak sah, menyapu kumis tidak sah, karena itu bukan menyapu kepala. Karena ayat dan hadis menyebut kepala yang disapu bukan rambut. Cuma karena di atas kepala itu ada rambut gitu kan, maka cukup kita usap di rambutnya. Tetapi rambut yang ada di kepala. Jadi kalau misalnya nih ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang rambutnya panjang sampai ke bahu misalnya. Kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut tadi, kita sapulah ujung rambut yang ada di bahu kita. Itu sah apa tidak? Tidak sah. Karena dia ujungnya sudah melampaui kepala. Nah, saya kalau dengan mahasiswa sambil guyon, saya tantang. Sekarang kalau saya berwudu mengikuti mazhab Syafi'i, saya cukup celupkan 2 jari saya ke air, jari telunjuk dan jari ibu jari, lalu saya sapu di sini saja. Bukan di ubun-ubun. Sah apa tidak? Nah, mahasiswa ramai berdebat, ya nggak sah Pak, kan harus di ubun-ubun. Kata siapa saya bilang harus di ubun-ubun? Kan minimal 3 helai rambut. Yang saya ambil lebih daripada 3 kok. Itu logika hukum. Itu tentang menyapu kepala, kan macam-macam pendapat. Nah, macam-macam pendapat ulama itulah fikih. Belum lagi kalau kita membahas wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kakimu hingga mata kaki. Saya tanya sama siswa, pemahaman Anda dari ayat ini kaki itu diapakan? Dan kakimu hingga mata kaki. Adalah di situ disebutkan dalam ayat atau hadis itu, basuhlah kakimu. Dia hanya dihubungkan dengan huruf waw atof, penghubung. Setelah wamsahu birusikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kakimu. Nah, sekarang kaki diapakan? Dibasuh apa disapu? Kalau pakai logika konsistensi, itulah. Tadi kan ada fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aidiakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku. Tangan diapakan? Kan dibasuh. Kenapa dibasuh? Karena wa-nya itu dikembalikan ke igsilu tadi, membasuh muka. Nah, kalau logikanya begitu sekarang, lanjut. Wamsahu birusikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki diapakan? Harusnya disapu. Kalau hanya pakai logika seperti itu. Tapi kan kita tidak menggunakan logika itu. Ada 2 hal mengapa kita kaki itu dibasuh, bukan disapu. Pertama adalah karena memang praktek Rasul kaki itu dibasuh, bukan disapu. Itu hadis. Makanya berpegang Al-Quran saja tanpa melihat hadis itu bisa tidak pas pemahaman kita. Nah, yang kedua adalah Al-Quran itu kan sekarang sudah pakai baris. Kalau awal-awalnya kan huruf gundul. Kita membacanya itu wahar jula. Lamnya itu baris di atas la, fathah. Maka kalau barisnya fathah, lamnya itu berarti wa-nya itu kembali kepada iksilu, basuh. Tapi kalau lam itu barisnya di bawah wa arjulikum, maka kaki bukan dibasuh tetapi disapu. Nah, itu kaidah bahasa Arab lagi itu. Jadi rumit juga ya hukum Islam ini. Nah, makanya majelis ilmu kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk memahami logika-logika hukum para ulama itu. Jadi memang kita beribadah ini yang paling baik itu adalah memahami dasar-dasarnya. Kita ikut pendapat orang, tetapi kita tahu dasar-dasarnya. Nah, jadi bukan taklid, tapi ittiba namanya. Mengikuti sesuatu dan kita tahu dasarnya. Itu yang paling baik. Jika kita mampu. Tapi jika kita tidak punya modal, tidak punya kemampuan untuk memahami dasar-dasarnya, maka menurut saya orang seperti ini pendapat saya pribadi, wajib taklid, Pak. Dia nggak bisa berpikir, kada bisa, gitu kan, membaca kada bisa, umpamanya kan, itu tidak bisa orang diberikan kebebasan dalam memilih hukum. Harus taklid dia. Nah, tapi kayak kita yang sarjana ini masa taklid, S2, S3, ya harus didalami lah dasar-dasarnya itu. Sepintas itu ya Bapak dan Ibu perbedaan syariat dengan fikih tadi. Jadi kalau syariat itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah, sedangkan fikih itu sumbernya adalah pemikiran para ulama.
Kemudian karena sumbernya itu berbeda, maka jelas syariat itu kebenarannya mutlak, absolut. Artinya hukum-hukum yang disebut oleh Al-Quran maupun hadis Nabi itu sudah menjadi kepastian hukum, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat dan sebagainya. Katakanlah misalnya dalam Al-Quran itu ada di surah An-Nisa itu banyak ayat berbicara tentang pembagian harta waris. Nah, antara lain disebutkan hak waris anak perempuan itu adalah setengahnya hak waris anak laki-laki. Atau kalau dibalik, hak waris anak laki-laki 2 kali bagian hak waris anak perempuan. Itu ayatnya menyebut begitu. Sampai kiamat itu tidak boleh berubah. Jadi kalau saya ini meninggal dunia, karena anak saya itu ada laki-laki, ada perempuan, maka jika ada harta yang saya tinggalkan, maka anak saya yang perempuan itu hanya dapat separuh dari anak saya yang laki-laki. Jadi kalau ibarat membagi duit, anak laki-laki ini dapat 10 juta, maka anak babinian hanya dapat 5 juta. Dengan alasan apapun kita kada boleh mengubah itu. Dianggap kada adil lah, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Kan begitu sekarang ini. Makanya muncul istilah jaringan Islam liberal. Nah, di perguruan tinggi sudah ada virus-virus kayak begini, Pak. Islam liberal itu. Bahkan di kalangan dosen mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Yang ingin mengubah hukum syariat yang sudah pasti. Saya ambil contoh lain. Dalam hadis itu tentang rukun nikah. Kan di situ ada salah satu rukun nikah itu harus ada wali bagi si perempuan. Kalau laki-laki kan nggak pakai wali. Berdasarkan apa hadis Nabi? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. Nah, mereka yang berpikiran liberal tadi dalam Islam menyatakan itu tidak adil. Oh, laki-laki jangan pakai wali, kalau nikah ngapain perempuan pakai wali? Jadi, gadis-gadis yang bukan janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita kan nggak boleh. Yang boleh menikahkan diri sendiri itu adalah janda. Mohon maaf. Jadi kalau ada janda di sini mau nikah lagi tanpa wali itu sah. Terakhir tentang perbedaan tadi adalah kalau kita lihat dari segi ruang dan waktu. Jadi kalau syariat tadi kebenarannya mutlak, absolut, sedangkan fikih itu kebenarannya adalah relatif atau nisbi. Relatif itu artinya bisa benar, bisa kurang benar, bisa salah, itu relatif namanya. Kemudian dilihat dari segi ruang dan waktunya, syariat itu jelas berlaku universal. Universal itu artinya berlaku kapan saja dan di mana saja. Kalau fikih itu bersifat parsial, bisa berlaku pada tempat tertentu saja, tetapi di tempat lain tidak berlaku hukumnya, atau berlaku pada waktu tertentu saja, tapi pada waktu yang lain hukum fikih itu tidak berlaku. Oleh karena itu saya kepada mahasiswa sering menyatakan, jangan Anda menganggap hukum-hukum fikih itu seperti kitab suci. Pokoknya kalau sudah nangkaya itu, kada kawa diubah lagi. Tahu bahwa salat tarawih itu 11 sampai kiamat tetap 11. Atau 23 sampai kiamat, kada boleh lain pada 23 misalnya. Nah, itu menganggap sebagai kitab suci namanya. Padahal hukum fikih itu bisa saja berubah-ubah.